Dan kita juga harus tahu nih grade-grade jerawatnya. Secara umum ada 4 grade jerawat ya. Jerawat juga ada grade-nya? Ada. Jadi kalau kita dokter tuh harus nilai. Nah ini pentingnya nih kayak gini ya. Ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Oke, gimana tuh? Grade 1 bentuknya komedogenik ya, Dokter Iya, Vera ya. jadi ada komedo terbuka sama tertutupnya. Dan biasanya sih kalau diklasifikasiin kita lihat nih, dia kurang dari 10 nggak? Kalau kurang dari 10 dia masuk ke yang grade 1 kayak gitu. Jadi ada perhitungannya sendiri. Cara dokter menilai nih. Kalau grade 2 gimana Dokter Vera? Nah, kalau yang grade 2 itu kalau klasifikasi yang ini kita lihat juga dari komedonya. Mau yang terbuka, mau yang tertutup juga kita harus lihat. Ada yang namanya papul, pustul, nodul. Nah, itu bahasa kedokterannya ya. Jadi kalau yang kita lihat tuh kayak bisul, jerawat batu. Nah, itu juga ada klasifikasi angkanya. Kalau misalnya yang komedonya aja bolehlah 10 sampai 25 itu masih oke. Dihitung ya? Dihitung per wajah. Terus nanti kalau jerawat yang gede-gedenya jumlah totalnya berapa? 30 sampai 50 enggak kayak gitu. Kalau iya masih masuk grade 2 gitu. Kalau jerawat yang meradang sampai gede-gede, kita bilangnya itu kis ya. Maka kistik. itu grade 4. Itu sudah pasti grade 4. Kistik. Iya, kis ya, kistik dibentuknya. Iya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Bukan cium. Aku tahunya Kis. Terus nih dok, kan ada nih jerawat yang kadang meradang merah besar-besar gitu kan, sampai kadang meninggalkan bekas bolong-bolong, jadi bopeng dan lain-lain. Itu tuh bisa hilang nggak sih dok? Nah, kalau yang itu nih yang agak susah karena kita untuk bopengnya tuh juga ada klasifikasinya lagi. Oh iya, ada juga ya. Nah, ini kalau yang kayak gini namanya box scar. Jadi kita ada 3 nih, ada box scar, ice pick, sama rolling. Rolling masih bisa 100%, tapi box scar dan ice pick ya 70 sampai 80% lah ya. Kalau ini rolling apa tuh ya? Rolling tuh yang kayak gede-gede bulat gitu. Kalau biasanya jerawatnya kistik itu sudah pasti rolling. Jadi mau kamu nggak pencetin itu pasti jadi scar. Nah, kalau yang kayak gini kemungkinan ini kan box scar, bisa jadi antara dia pencetin atau ini bekas cacar kayak gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya jerawat, jangan dipencetin. Jadi sebenarnya fungsinya untuk apa sih kita tahu 4 grade ini? Fungsinya supaya kita tahu pengobatannya bagaimana. Karena setiap grade itu solusinya itu berbeda-beda. Iya, benar. Nah, kalau bagi kalian yang grade 1, grade 2 pakai skincare nggak apa-apa, masih bisa sembuh. Masih bisa, iya, masih bisa. Kalau grade 3, grade 4, jangan harap cuma pakai skincare aja itu bisa sembuh. Dan akhirnya kalau kalian maksain pakai skincare aja bisa sembuh, akhirnya bisa jadi bopeng dan bolong. Iya, karena kelamaan gitu kan. Soalnya jerawat itu ada masa waktunya. Kalau kamu lebih dari 2 minggu, itu justru malah ya udah pasti jadi scar itu. Waduh, si jerawat Sama kayak hati ya dok ya. Hati Fania masih ada scar nggak? Hatinya? Udah bolong sih, nggak tahu di mana. Udah hancur ya? Tinggal ngebun. Nah ini obrolan makin seru, tapi saya pengen nanti setelah pesan-pesan berikut ini kita mau bahas nih, makanan apa sih yang harus dihindarin pasien-pasien yang jerawat setelah pesan-pesan berikut ini. You are beautiful no matter what they say. Words can't bring you down. Oh no, you are beautiful in every single way. Words can't bring you down. Oh no, so don't you bring me down today. So don't you bring me down today. So don't you bring me down today. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus, nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Tanya Dokter Richard. Balik lagi ditanya Dokter Richard. Nah, sesuai tadi janjinya Dokter Richard, makanan apa saja sih dok yang harus dihindarin? Nah, ini banyak hoax ya ini sebenarnya. Iya. Yang paling sering itu apa? Kacang. Ini tersangka utama nih. Padahal sebenarnya kacang itu bagus untuk jerawat. Benar, karena di dalam kacang itu ada omega 3 yang sebenarnya akan bantu peradangan. Ya, meredakan. Sama kayak telur ya? Justru sebenarnya akan meredakan jerawat, tapi kacangnya nggak digoreng, tapi dibakar atau dipanggang. Direbus? Gitu.
Itu bagus. Kacang bagus. asam pinggir jalan Sebenarnya kacang itu kayak omega 3 yang bisa bantu. Iya. Jadi ini sebenarnya dituduh, difitnah habis sih. Kasian ya. Kacang jadi korban. Jadi, nah tanya karena ada yang sudah sembuh nih, kita tanya. Makanan apa nomor 1 yang harus dihindari, Dr. Vera? Manis, Dok. Paling suka martabak. Nah, yang jadi permasalahan adalah orang Indonesia tuh suka banyak makan yang manis. Kue Martabak, Dok. manis, Coklat. martabak manis, coklat manis, Nasi putih udah ada. Itu kan manis ya. es krim ya. Selalu ada tempat untuk es krim walaupun kita sudah kenyang ya. Nah, itu sebenarnya berbahaya banget untuk jerawat. Jerawat, Kenapa betul. sih? Karena dalamnya kayak gimana, Dr. Vera? Jadi kalau Alasannya? misalnya kita makan jerawat, sebenarnya ada yang Makan namanya jerawat. makan jerawat, maaf ya, makan manis. Iya, makan manis. Jadi ada yang namanya indeks glikemik. Kalau misalnya coklat itu masuk ke dalam indeks glikemik yang tinggi. Semakin banyak kita makan indeks glikemik tinggi, itu akan mengakibatkan perangsangan dari hormon non-insulin kita naik. Hormon androgen juga bisa meningkat. Nah, itu akan menyebabkan produksi minyak, produksi dari sel kulit mati kita akan makin banyak. Jadi gampang banget tuh buat si bakteri jerawat ini berkembang dan akhirnya meradang terus jadi jerawat. Kayak gitu. Itu nomor 1. Ya nomor 1. Gula, manis. Gula. Dan itu banyak banget turunannya. Salah satunya Iya. boba. Minuman-minuman instan. Iya. Ya. Saset-saset gitu. Ya. Kopi, Atau kopi juga itu kayak kopi Iya, saset Kopi itu. instan. Iya, yang Walaupun manis kopi hitam tuh. Kopi Kopi hitam hitam nggak? itu sebenarnya di dalamnya itu ada anti peradangan loh, sebenarnya Iya, bagus. Tapi tanpa masalahnya gula. tanpa gula gitu. Teh juga sebenarnya bantu kan sebagai antioksidan. Betul. Teh manis. Tanpa Teh gula. manis nggak boleh. Nasi putih gimana? Itu kan ada gula tuh. Betul. Jadi sebenarnya bagi kalian semua yang di rumah sana, acne fighter yang terutama bolak-balik muncul jerawat terus, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh, yang katanya juga ini nggak abal-abal nih, kliniknya trusted banget atau dokternya bagus banget tapi nggak sembuh-sembuh nih, bisa jadi cara makannya yang salah. Terus nih dok, aku pernah tuh di Semarang, itu tuh ada kayak sebuah klinik kecantikan di mana kalau kita masuk ke situ, terus kalau keluhannya udah jerawatan, dikasih obat minum. Nah terus obat minumnya ini cuman diminum kayak cuman seminggu atau berapa bulan, dan kalau kita lagi promil itu harus di stop karena katanya kandungan akan ngaruh ke kandungan gitu dok. Gimana tuh? Ya itu yang biasanya sebenarnya banyak yang dikasih juga ya dok, karena memang masuk dalam pengobatan, itu jurnalnya memang betul. Cuman memang derivat tersebut itu derivat dari vitamin A namanya, bisa mengurangi produksi minyak, juga bisa mengeringkan yang namanya mukosa. Sehingga kalau misalnya kamu makan bibir, mukosa itu kayak bibir kamu nih, bibir, terus yang ada di dalam mata, bahkan yang ada di dalam tubuh kamu itu kan banyak mukosanya, itu akan kering. Nah itu yang ditakutkan biasanya sama dokter-dokter, jangan diminum dulu ya, nanti kamu kalau lagi mau hamil atau apa, karena bisa mempengaruhi ke bagian sana. Jadi bukan cuma ngeringin jerawatnya aja, tapi kayak seluruh tubuh ikut tubuh kering ya. kamu, iya. Berarti bahaya dong ya itu, ada efek samping, harus resep dokter ya itu dok, nggak boleh harus resep sembarangan dokter. kan. Saya susah ngomong ya, jadi yang dimaksud dengan Adela itu sebenarnya adalah vitamin A dosis tinggi. Iya. Sebenarnya vitamin A dosis tinggi ini adalah salah satu regimen yang memang bermanfaat untuk jerawat. Ya. Pengobatan salah satu regimen untuk pengobatan jerawat, terutama jerawat hormonal. Ya. Iya. Tapi banyak efek sampingnya. Dan sampai detik ini tidak ada satupun vitamin A dosis tinggi yang sudah BPOM di Indonesia. Nah terus yang dikasih itu apa dok? I don't know. Tapi itu fakta, itu fakta. Abal-abal dong. Ya tapi saya nggak bisa ngomong. Tapi ini adalah salah satu regimen yang benar di dunia. Benar. Nah, tapi memang di Indonesia tidak Belum ada satupun ada. vitamin A dosis tinggi itu yang BPOM sampai detik ini. Apa yang kamu makan itu? Saya bisa bilang secara jurnal ini bermanfaat. Bagus banget, memang ada bisa nyembuhin jerawat, tapi ya belum BPOM. Gitu. Dan juga sebenarnya zaman sekarang ini banyak banget cara untuk ngilangin jerawat. Jadi nggak cuma pakai obat makan tadi sebenarnya. Dan yang paling penting, nomor 1 yang paling penting untuk ngilangin jerawat adalah cari dokter yang tepat. Nah, jangan jadi dokter buat diri sendiri ya dok. Searching Itu Google. bikin masalah sebenarnya. Karena kita Cari harus review tahu, orang. kayak tadi kita ngobrol, kita harus tahu penyebabnya apa. Tipe kulit kita apa yang harus kita hindarin. Baru kita lihat ini cukup nggak sih pakai skincare aja? Atau kita harus next step nih ke treatment. Dan treatmentnya seperti apa ini? Apakah treatmentnya seperti ini?
atau lebih advance lagi treatmentnya. Dan sampai detik ini saya ulangin dari awal sampai akhir episode, tidak ada jerawat yang nggak bisa sembuh. Amin, 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 So don't amin. give up. Kamu juga jangan menyerah. Aku udah menyerah lah, stres aku. Tadi ini habis duit ya? Ini Richard kok nggak sama dokter perawatan? Vera. Bukan habis duit, ini kemarin habis pacaran sama cowoknya kurang kaya. Jangan pikiran. Salah unboxing nih. Iya, aduh capek deh. Gagal maning. Nah itu dia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Thank you banget Adele, thank you banget Dokter Vera you, sudah Dokter Vera datang Adele. berbagi. Dan ini jadi contoh untuk yang lain bahwa jerawat ini nggak mengerikan loh, bisa sukses loh kita loh. Kalau kita bisa mengatasi jerawat kita. Amin. Justru kita bisa kasih inspirasi untuk orang banyak. Dan buat para pemirsa yang mau tanya dan konsultasi apapun atau sharing seputar permasalahan kecantikan, bisa langsung nih hubungi hotline di nomor 0852 7272 5656. Nanti yang beruntung akan dapat perawatan gratis ya dokter. Selama 6 bulan. Buat yang berani speak up tentunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton terus program Tanya Dokter Richard setiap hari Minggu sore. Saya Maria Fania pamit. Saya Denis Cagesta. Dokter Richard, sampai jumpa minggu depan. Bye. Hai wanita Indonesia, bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari ahlinya untuk kulit wajah wanita Indonesia. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya, tanya Dokter Richard. Oh. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah.